Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pandu Galang Mangestu dari jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah jurnal dengan judul Konservasi Buaya Muara di Taman Marga Satwa Semarang. Jurnal Life Science volume 8 nomor 1 tahun 2019 yang ditulis oleh Evi Setiawati, Sri Ngabekti, dan Bambang Priyono. Pokok bahasan yang kita akan bahas yaitu meliputi pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan. Yang pertama ada pendahuluan. Di Indonesia sendiri terdapat 4 jenis buaya yang dilindungi, yaitu Thomistoma skelegeli, Crocodylus siamensis, Crocodylus novaeguine, Crocodylus porosus, yang mana keempatnya dilindungi oleh undang-undang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian nomor 327 KPTS garing UM garing 5 garing 1978 dan nomor 716 Keputusan garing UM garing 10 garing 1980. Buaya muara sendiri merupakan salah satu buaya dengan status dilindungi di negara Republik Indonesia. Berdasarkan historis, penduduk Papua telah lama berburu buaya muara secara tradisional untuk mendapatkan tambahan protein hewani dalam menu makanan mereka. Pemanfaatan buaya muara untuk tujuan komersil oleh penduduk Asia asli Papua sejak pemerintah Indonesia melihat pemanfaatan kulit buaya merupakan kontribusi nyata untuk meningkatkan perekonomian masyarakat lokal di sana. Buaya muara termasuk satwa liar yang dilindungi, maka keberhasilan konservasi buaya muara dengan prinsip pada pemanfaatan berkelanjutan diperlukan strategi manajemen yang cocok dan dapat mudah diterapkan pada budaya masyarakat setempat. Manfaat buaya muara. Jika membahas manfaatnya, tentu ada banyak sekali manfaat buaya muara jika kita lihat secara keseluruhan. Yang pertama, daging buaya itu mengandung sumber protein yang tinggi. Bagian kuku, gigi buaya muara dapat dijadikan sebagai aksesoris, sedangkan bagian empedu, tangkur, dan lemaknya dijadikan obat tradisional. Sedangkan kulit buaya muara dapat dimanfaatkan sebagai kerajinan tangan seperti tas, ikat pinggang, sepatu, dan jaket. Selanjutnya adalah ancaman kepunahan buaya muara. Berawal dari permintaan ekonomi, yang mana nilai ekonomi buaya muara itu tinggi sekali, menyebabkan permintaan terhadap buaya terus-menerus meningkat setiap tahunnya. Sehingga dengan naiknya permintaan tersebut membuat eksploitasi akan buaya muara pun meningkat, sehingga menimbulkan rangsangan kepada masyarakat untuk mengeksploitasi buaya muara sebanyak mungkin dari alam. Karena eksploitasi yang berlebih dari masyarakat itu membuat ancaman kepunahan atas buaya muara ini semakin nyata, sehingga dari penangkapan dan pemburuan terhadap buaya muara itu merupakan salah satu penyebab utama kepunahan. Untuk itu perlu diadanya konservasi atau perlindungan. Konservasi itu merupakan upaya-upaya perlindungan, salah satunya melalui Lembaga Konservasi Buaya Muara, agar eksploitasi dari alam dapat dikurangi sehingga kelestarian dapat terus dijaga. Selanjutnya ada faktor penurunan populasi. Ada 4 faktor penurunan populasi, yaitu kerusakan habitat, yang mana kerusakan habitat ini sangat berpengaruh karena habitat merupakan tempat tinggal dari buaya itu sendiri. Jika habitatnya dirusak, maka hal itu tentu akan mempengaruhi kelangsungan dari buaya itu sendiri. Yang kedua ada perburuan secara liar. Berawal dari ancaman tadi, yang permintaan yang besar akan meningkatkan eksploitasi, yang mana berarti perburuannya pun juga akan semakin meningkat, menilik dari nilai ekonomi yang tinggi oleh dimiliki buaya, sehingga pemburuan liar pun tidak dapat terelakkan lagi. Yang ketiga adalah lemahnya pengetahuan dari masyarakat setempat mengenai konservasi lingkungan khususnya untuk buaya muara. Jadi lemahnya pengetahuan masyarakat juga sangat mempengaruhi terhadap kepunahan buaya muara. Selanjutnya adalah konservasi buaya muara. Konservasi buaya muara dapat
dibedakan menjadi konservasi itu sendiri dapat dibedakan menjadi dua, yaitu konservasi in situ dan konservasi ex situ, yang mana in situ merupakan konservasi yang dilakukan di habitat aslinya, sedangkan ex situ adalah konservasi yang dilakukan di luar habitat aslinya. Sedangkan untuk arti konservasi itu sendiri merupakan langkah-langkah pengelolaan satwa liar dalam rangka memenuhi kebutuhan generasi saat ini dan generasi masa depan atau generasi mendatang. Lembaga konservasi merupakan lembaga yang bergerak di bidang konservasi satwa liar di luar habitatnya atau ex situ, baik berupa lembaga pemerintahan maupun lembaga non-pemerintahan. Peraturan Menhut nomor P71/Menhut strip 2 2012. Salah satu taman atau lembaga konservasi yang melindungi atau memelihara dari buaya muara itu sendiri adalah Taman Marga Satwa. Yang mana Taman Marga Satwa itu merupakan salah satu lembaga konservasi ex situ dengan melakukan kegiatan penangkaran buaya muara. Berikutnya adalah kajian. Berdasarkan studi pendahuluan Januari 2018, satwa reptilia yang ada di Taman Marga Satwa Semarang dalam kategori dilindungi dan terancam punah, keberadaannya ialah buaya muara. Bayi buaya berhasil ditetaskan di sana pada tahun 2017. Bulan Februari tahun 2018 diperoleh data jumlah buaya muara jantan sebanyak 3 dan betina hanya ada 1. Pada tahun 2017 berhasil ditetaskan 36 bayi buaya muara. Berdasarkan latar belakang di atas, penting dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengkaji metode konservasi buaya muara, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan konservasi buaya muara, dan tingkat keberhasilan buaya muara dalam metode konservasi buaya muara di Taman Marga Satwa Semarang. Selanjutnya adalah metode. Data yang diperlukan yaitu adalah data primer, yaitu observasi lapangan, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan data sekundernya itu melalui studi literatur dengan membaca atau mengkaji sumber-sumber terpercaya seperti buku ataupun jurnal-jurnal dan lainnya. Pengumpulan data sendiri yang dikumpulkan itu mengenai aspek penetasan, pembesaran, perkandangan, pemberian pakan, dan perawatan kesehatan buaya muara. Dianalisis secara deskriptif, kuantitatif, dan kualitatif. Indikator kebesaran konservasi buaya muara dari aspek reproduksi apabila dapat menghasilkan keturunan. Selanjutnya analisis kuantitatif dilakukan untuk menghitung faktor biologis satwa yang melilur dan angka kematian. Analisis kesejahteraan buaya di lembaga konservasi ditentukan dengan menelaah praktik pengelolaan buaya muara yang dikaitkan dengan prinsip kesejahteraan satwa. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Metode konservasi buaya muara di Taman Marga Satwa Semarang. Lembaga konservasi ex situ merupakan salah satu upaya pengembangbiakan yang dilakukan di luar habitat aslinya, dan kawasan kandang dibuat sedemikian rupa menyerupai habitat aslinya. Jumlah kandang buaya muara yang terdapat di Taman Marga Satwa Semarang sebanyak 6 kandang yang berisi jumlah dan ukuran buaya yang berbeda. Buaya muara yang baru lahir diletakkan dalam akuarium atau box besar dengan diisi sedikit air dan eceng gondong. Jenis makanan yang diberikan pada buaya muara di Taman Marga Satwa Semarang terdiri dari 2 macam, yaitu mangsa hidup dan mangsa mati. Mangsa hidup digunakan untuk memberi makan buaya dengan umur lebih dari 1 bulan sampai dengan 2-3 bulan. Mangsa mati untuk buaya muara yang lebih dari 3 bulan, yaitu berupa daging ayam sudah bersih, sapi, dan ikan. Buaya muara yang baru lahir sampai umur 1 bulan tidak diberi makan atau apapun karena masih memiliki cadangan makanan berupa kuning telur. Bentuk makanan yang diberikan pada buaya muara di Taman Marga Satwa Semarang terdiri dari 2 macam bentuk, yaitu daging cincang untuk buaya muara belum dewasa dan utuh untuk buaya muara yang sudah dewasa. Jadwal pemberian pakan buaya muara dilakukan setiap minggu sekali dalam setiap hari Senin. Terkadang pada kandang yang berisi banyak buaya muara seperti pada kandang 2 17 ekor, jumlah pakan menjadi sedikit
kendala karena mengakibatkan pertengkaran yang bahkan dapat menyebabkan buaya tersebut mati atau terluka karena sistem koloni kecil buaya muara di mana pemimpin harus makan terlebih dahulu. Pertengkaran merebutkan makan ini juga kadang mengakibatkan trauma pada buaya hingga buaya muara tidak makan dan akhirnya mati. Penyakit dan kesehatan. Buaya muara adalah jenis satwa reptil yang kebal terhadap penyakit. Dalam sejarahnya tidak pernah ada kasus penyakit yang dapat menyebabkan kematian buaya di Taman Marga Satwa Semarang. Kematian yang terjadi itu kebanyakan hanya disebabkan oleh perkelahian antar buaya. Alat dan obat penunjang kesehatan buaya muara hanyalah perban dan obat merah untuk pengobatan. Perkembangbiakan buaya muara. Buaya muara di Taman Marga Satwa Semarang melakukan kopulasi di dalam kolam dan sulit terdeteksi. Posisi saling tindih dan posisi ekor saling bertemu yang dilakukan di dalam kolam berair dengan tujuan sperma buaya muara jantan membuahi sel telur buaya muara betina. Musim kawin buaya muara di Taman Marga Satwa Semarang biasanya terjadi antara bulan Agustus sampai Oktober. Induk buaya menyimpan telur-telurnya dengan membenamkan di dalam tanah dan ditutup dengan serasah daun dan ranting kecil yang jatuh. Sarang telur dibuat induk di gunungan tanah yang lebih tinggi dari kolam induk dan kolam kandang. Faktor lingkungan seperti air, suhu berkisar 30-32 derajat Celcius, kelembapan 40-68 derajat Celcius, dan pH 7. Suhu untuk penetasan telur buaya muara antara 30 derajat Celcius sampai 34 derajat Celcius dengan kelembapan antara 40% sampai 48% pH 7. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan konservasi buaya muara adalah kandang, pakan, dan cuaca. Keberhasilan konservasi dipengaruhi oleh jumlah kandang karena semakin banyak kelahiran, tentunya kandangnya pun harus semakin banyak. Pemberian pakan buaya muara di Taman Marga Satwa Semarang juga tidak terkendala, baik dalam bentuk jenis maupun jadwal pemberian pakan. Cuaca hanya terjadi dalam waktu singkat dan disebabkan adanya perbedaan suhu dan kelembapan. Cuaca hujan sangat mempengaruhi penetasan buaya muara. Berikut ini adalah tingkat keberhasilan konservasi buaya muara di Taman Marga Satwa Semarang yang dapat dilihat dalam tabel berupa grafik penetasan telur dari tahun 2011 hingga 2017. Telur buaya muara menetas setelah telur dibiarkan berada di atas sarang dan telah dibuahi induknya dalam kurun waktu kurang lebih 3 bulan. Buaya muara yang baru menetas dan akan membuat suara kicauan yang akan memicu induknya untuk menggali buaya muara keluar dari sarang. Jadi ketika buaya itu menetas, dia akan membuat kicauan sehingga induknya itu akan merespon dengan menggalinya keluar dari sarang. Telur buaya muara di Taman Marga Satwa Semarang dibiarkan berada di sarang. Namun ketika akan menetas 7-10 hari, telur akan diambil oleh petugas agar telur bisa menetas dengan baik dan tidak tertindih oleh indukan. Telur yang telah dipindahkan diletakkan dalam ember dan ditimbun di bawah pasir untuk menjaga suhu sesuai dengan suhu penetasan, yaitu kurang lebih 31 derajat Celcius. Buaya muara harus menetas dengan sendirinya, tidak boleh dipaksa walaupun cangkang telurnya sudah pecah. Jika dipaksa dengan kondisi buaya muara belum beradaptasi, maka akan mengakibatkan kematian setelah menetas. Tingkat mortalitas buaya muara juga sangat tinggi karena dari 25% telur yang menetas hanya 54% dari muda yang akan bertahan hidup sampai 1 tahun. Konservasi buaya muara di Taman Marga Satwa Semarang berdasarkan aspek reproduksi dikategorikan menjadi kriteria kualitatif. Hasilnya adalah berhasil. Dari aspek DDT sama dengan 55,4% sedang dan MR 29% rendah, dengan dapat disimpulkan bahwa konservasi buaya muara cukup berhasil. Kriteria keberhasilan konservasi buaya muara di Taman Marga Satwa Semarang dari aspek presentasi daya telur DDT dan presentasi kematian MR: A 0 sampai 30% rendah, B 31 sampai 69% sedang, dan C 61% sampai 60% ke atas tinggi.
Selanjutnya adalah kesimpulan. Metode konservasi buaya muara di Taman Marga Satwa Semarang berupa kegiatan ex situ melalui kegiatan penangkaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan konservasi yaitu kandang, pakan, dan cuaca. Tingkat keberhasilan konservasi buaya muara yaitu cukup berhasil. Daftar pustaka. Jurnal ini diambil dari sumber yaitu Setiawati, Evi, Subektisri, dan Priyono Bambang 2019. Konservasi buaya muara di Taman Nasional Marga Satwa Semarang, Jurnal Life Science, volume 8 nomor 1, halaman 34 sampai 40. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan atau kata baik perbuatan yang saya lakukan kurang berkenan di hati pemirsa. Untuk itu saya memohon maaf sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa berguna bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.